Apa kalian juga mau ikut? Tanya Dean pada Rico dan juga Sarah. Tidak, aku sangat lelah dan ingin pulang. Sahut Sarah seraya menatap Rico dengan wajah memohon. Baiklah, aku akan mengantarmu. Timpal Rico, setelah itu ia berlalu menuju mobilnya bersama dengan Sarah. Sedangkan Olive nampak menatap datar kepergian mereka, meski jauh di lubuk hatinya ia merasa cemburu tapi sebisa mungkin ia menutupinya. Setelah kepergian mereka, Dean segera mengajak Olive berlalu ke kafe di seberang taman tersebut. Terima kasih. Olive nampak tersenyum saat Dean menarik kursi untuknya, laki-laki itu sepertinya sangat paham bagaimana menghormati seorang wanita. Jadi kamu masih kuliah? Ucap Dean setelah mereka memesan minuman. Tapi nggak lama lagi aku akan lulus. Sahut Olive. Jika kamu memerlukan pekerjaan, kamu bisa mencoba di perusahaanku. Tukas Dean. Benarkah? Olive nampak sangat senang tapi ia tidak mau bereaksi berlebihan. Sepertinya kamu seumuran Rico. Tebak Dean. Mungkin, tapi dia sepertinya lebih sukses. Sahut Olive. Dia terlalu bekerja keras sejak kecil. Tukas Dean. Benarkah? Olive nampak menaikkan sebelah alisnya menatap Dean. Sepertinya pria di depannya itu tahu banyak tentang Rico. Semenjak usianya 15 tahun, dia sudah membantu ayahnya di kantor dan aku rasa dia kehilangan masa remajanya karena terlalu serius bekerja. Oleh karena itu ayahnya mengirimnya untuk melanjutkan kuliahnya di sini agar dia bisa sedikit bersenang-senang. Sahut Dean. Sepertinya kamu sangat mengenalnya, apa kalian bersahabat? Olive semakin penasaran. Tentu saja, dia keponakanku. Ayahnya adalah kakak kandungku. Sahut Dean dengan kekehannya. Olive nampak melebarkan matanya terkejut. Setahu dia Demian anak tunggal lalu bagaimana bisa tiba-tiba mempunyai adik? Apa kakeknya itu diam-diam berselingkuh? Ternyata banyak hal yang Olive lewatkan setelah berpisah dari mereka. Dean adalah laki-laki yang hangat dan mudah bergaul hingga membuat Olive cepat akrab dengannya. Beberapa saat kemudian Olive beranjak dari duduknya. Aku ingin ke toilet sebentar. Ucapnya, sepertinya ia sudah tak tahan. Kamu terlalu banyak minum. Tukas Dean dengan kekehannya. Ya kamu benar. Sahut Olive, setelah itu ia berlalu pergi. Setelah buang air kecil dan merapikan penampilannya di depan cermin, Olive segera melangkahkan kakinya keluar. Namun ia terkejut saat Rico tiba-tiba masuk lalu menutup pintunya kembali. Apa yang kamu lakukan di sini? Pekik Olive terkejut saat melihat Rico yang nampak menatapnya dengan dingin. Berapa yang kamu inginkan? Ucap Rico seraya berjalan mendekati Olive. Apa maksudmu aku tidak mengerti? Tukas Olive. Kamu mendekati Kak Dean karena uangnya kan? Berapa yang kamu butuhkan aku akan memberikannya tapi jauhi Kak Dean. Tegas Rico. Aku tidak mengerti maksudmu. Tukas Olive mulai kesal. Ceka, aku sangat tahu bagaimana wanita seperti kamu. Kamu mendekati pria-pria kaya karena uangnya kan? Setelah bosan dengan dosen tua itu, kamu berniat menjerat ayahku dan sekarang kamu ingin menjerat Kak Dean bukan begitu? Sangat murahan. Cibir Rico dengan tersenyum sinis. Olive nampak mengepalkan tangannya, ternyata kesuksesan dan kecerdasan yang dimiliki oleh pria di depannya itu tak sejalan dengan pikirannya yang picik. Kalau iya kenapa? Itu bukan urusanmu, Tuan. Sahut Olive dengan tersenyum tak kalah sinis. Setelah itu ia mendorong bahu Rico agar memberinya jalan. Sial. Umpat Rico setelah kepergian Olive, ia nampak mengacak rambutnya dengan kasar. Sebenarnya ia tak bermaksud menghina Olive, ia hanya tidak suka jika gadis itu terlalu dekat dengan Dean. Sejak kejadian itu, Olive tak pernah bertemu lagi dengan Rico, pria itu seakan menghilang di telan bumi. Kini setelah 1 bulan kelulusannya Olive mulai bekerja di perusahaan Dean. Satu hal yang baru Olive tahu, ternyata Dean tipe laki-laki yang sangat serius di kantornya berbeda sekali saat di luar pekerjaannya dan ia bersyukur bisa bekerja dengan pria itu. Waktu berjalan begitu cepat, kini sudah 2 tahun Olive bekerja di kantor Dean dan selama itu pula dia tidak pernah bertemu dengan Rico. Dari kabar yang dia dengar, pria itu sudah kembali ke Indonesia tak lama setelah kelulusannya 2 tahun yang lalu. Bahkan sebagaimana buruknya kamu memandangku, aku tetap saja mencintaimu.
Malam itu Olive nampak memegang sebuah kalung berleontin, satu-satunya kenangan dari masa lalunya. 2 tahun sudah berlalu namun kenangan tentang Rico masih begitu terpatri di ingatannya. Bagaimana pria itu menyentuhnya membuatnya sulit untuk melupakannya. Keesokan harinya. "Selamat pagi, Pak," sapa Olive beserta karyawan lain saat Dean baru datang. "Selamat pagi," sahut Dean singkat. "Olive, ikut ke ruangan saya," imbuhnya lagi seraya berlalu masuk ke dalam ruangannya. "Baik, Pak," sahut Olive. Ia nampak membawa beberapa berkas di tangannya lalu mengikuti langkah Dean. "Duduklah," perintah Dean kemudian. "Ini berkas yang harus Bapak tanda tangani." Olive mengulurkan tumpukan map di tangannya. "Taruh saja di situ," sahut Dean seraya menatap mejanya. "Baik, Pak," sahut Olive. "Jika sedang berdua panggil saja namaku," perintah Dean. "Iya, Dean," sahut Olive. "Apa kamu sudah sarapan?" tanya Dean kemudian. "Sudah," sahut Olive. "Jadi bagaimana, apa kamu sudah pikirkan untuk ikut bersamaku pindah ke Indonesia?" tanya Dean lagi. Beberapa hari yang lalu Dean berencana untuk pindah ke Indonesia karena kesehatan ayahnya kurang baik dan ia ingin menemaninya. Tentu saja Olive sangat senang, namun ia akan bereaksi biasa saja di depan laki-laki itu. Bahkan sampai saat ini ia belum mempunyai keberanian untuk mengatakan siapa dirinya yang sebenarnya. "Saya mau, Pak," sahut Olive kemudian. "Saya suka mendengarnya." Dean nampak tersenyum lebar. Olive adalah seorang sekretaris kompeten yang pernah dia punya selama ini. Pekerjaannya sangat bagus, cepat dan tentu saja karena dia mencintai gadis itu. "Olive." "Ya. Sampai kapan kamu akan menggantungku?" Tukas Dean yang langsung membuat Olive serba salah menatapnya. "Maaf, tapi aku tidak pantas untukmu. Ku mohon carilah wanita lain yang sederajat denganmu." Olive merasa bersalah. Sudah setahun terakhir ini Dean menyatakan perasaannya, tapi sungguh Olive hanya menganggapnya tak lebih dari seorang kakak. "Apa sudah ada pria lain di hatimu?" tukas Dean. Olive menggelengkan kepalanya. Meski sampai saat ini Rico masih bercokol sepenuhnya di hatinya. "Tadinya aku ingin memberikan kejutan pada Papa kalau aku akan membawa calon istri, tapi sepertinya tahun ini gagal lagi," ucap Dean dengan nada kecewa. "Maafkan aku." Olive sangat merasa bersalah, tapi ia tidak bisa membohongi hatinya sendiri. "Sepertinya keponakanku itu akan mendahuluiku," tukas Dean kemudian yang langsung membuat Olive menatapnya tak mengerti. "Tak lama lagi Rico akan bertunangan dengan Sarah. Kamu masih ingat Rico kan? Keponakanku yang 2 tahun lalu ku kenalkan padamu," ucap Dean. "Dek, jadi Rico akan bertunang." Malam itu sepulang dari kantornya, Rico nampak berada di kamarnya. Pria yang 2 bulan lagi akan berusia 24 tahun itu nampak mengambil sebuah box kecil dari dalam nakasnya. Kemudian dibukanya box tersebut yang berisi beberapa lembar foto Olive saat masih kecil dulu dan juga sebuah kalung kecil beserta leontinnya. "Kamu belum tidur?" sapa Demian saat baru masuk ke dalam kamar putranya tersebut. "Dad." Rico mengulas senyumnya menatap sang ayah. Demian nampak melangkahkan kakinya mendekati sang putra yang sedang duduk di tepi ranjangnya. "Kamu masih menyimpannya?" ucapnya seraya mengambil foto Olive. "Seandainya dia masih ada, pasti akan menjadi adik yang baik buatmu," imbuhnya dengan menatap nanar foto tersebut. "Aku hanya ingin merapikannya saja," sahut Rico beralasan, kemudian mengambil foto tersebut dari tangan ayahnya lalu memasukkannya kembali ke dalam box. "Apa hari ini kamu sibuk?" tanya Demian lagi. "Lumayan Dad, aku melakukan kunjungan ke luar kota beberapa kali," sahut Rico, nampak lelah di wajahnya. "Dean akan segera kembali jadi kamu bisa berbagi pekerjaan dengannya," tukas Demian. "Itu lebih baik Dad, lagi pula aku akan segera menikah. Jadi waktuku nanti juga pasti akan terbagi," sahut Rico. Ia nampak memasukkan box tersebut ke dalam nakas kembali. Setelah itu ia mengajak ayahnya itu untuk berbincang di balkon kamarnya. "Apa Mommy sudah tidur?" tanya Rico kemudian. Kedua lelaki beda generasi itu kini nampak seperti 2 sahabat yang saling berbincang akrab. Sahut Demian.
Apa kamu sudah yakin dengan keputusanmu? Imbuhnya lagi seraya menatap putranya tersebut. 2 bulan lagi usiaku 24 tahun dan Mommy benar lebih baik aku segera menikah. Sahut Rico. Daddy tahu bagaimana kekhawatiran Momimu, tapi pernikahan itu bukan mainan. Kamu harus benar-benar menikah dengan orang yang kamu cintai, jangan seperti Daddy dahulu. Tukas Demian. Kamu tahu, dulu Daddy berhubungan dengan banyak wanita hingga benar-benar menemukan yang cocok seperti Momimu. Dan Daddy harap kamu bisa menemukan sosok wanita yang benar-benar kamu cintai. Imbuhnya lagi. Sarah gadis yang baik kami berteman sejak SMA. Tukas Rico. Apa kamu benar-benar mencintainya? Tanya Demian memastikan. Mendengar perkataan sang ayah, Rico nampak terdiam. Tiba-tiba sekelebat bayangan Olive melintas di pikirannya. Sudah 2 tahun lebih ia berusaha melupakan gadis itu, seorang gadis asing yang telah mencuri ciuman pertamanya. Walaupun aku belum menyukai Sarah, tapi aku akan belajar mencintainya. Seperti Opa yang belajar mencintai Oma saat mereka dijodohkan. Ya, meski Opa sempat berpaling, tapi aku jamin aku tidak akan seperti itu. Ucapnya kemudian. Daddy harap kamu memikirkannya sekali lagi. Demian nampak menepuk bahu putranya beberapa kali, setelah itu ia beranjak pergi. Beberapa hari kemudian, Olive nampak berkaca-kaca saat baru keluar dari bandara. Akhirnya setelah sekian lama ia menginjakkan kakinya kembali di tanah kelahirannya. Kenapa diam? Dean nampak memperhatikan Olive yang sedang menatap keluar jendela mobil. Tidak apa-apa. Sahut Olive. Kamu baik-baik saja. Matamu memerah. Dean nampak khawatir. Tidak, aku baik-baik saja. Tadi terkena debu. Sahut Olive beralasan. Kamu menyukai kota ini? Tanya Dean. Banyak perubahan. Sahut Olive singkat namun sukses membuat Dean mengernyit. Maksudnya? Ucapnya tak mengerti. Menyadari kesalahannya dalam berbicara, Olive langsung menatap Dean. Kota ini akan membuat banyak perubahan dalam hidupku. Sahutnya mengoreksi. Tentu saja, oh ya, bukannya kamu mempunyai keturunan Asia? Apa kamu tahu dari mana asal keluargamu dulu? Dean nampak penasaran. Aku kurang tahu, kakekku tidak pernah mengatakannya. Dusta Olive. Baiklah, itu lebih baik. Tukas Dean kemudian. Kita mau kemana? Tanya Olive seraya menatap gedung-gedung pencakar langit sepanjang jalan yang ia lalui. Apartemenmu. Sahut Dean. Apartemen? Tentu saja, aku mana mungkin membiarkanmu terlantar di sini. Kamu adalah asisten terbaikku dan kamu layak mendapatkan itu. Sahut Dean. Terima kasih dan sepertinya aku sudah tidak sabar ingin melihat kantormu. Ucap Olive antusias. Kamu pasti akan kagum tentunya karena kantorku di sini berkali-kali lipat besarnya daripada kantor di Jerman. Dean terlihat bangga. Aku percaya. Sahut Olive ikut bangga. Hanya saja itu bukan kantorku. Dean nampak terkekeh. Maksudnya? Olive menaikkan sebelah alisnya tak mengerti. Itu kantor papa, aku hanya mempunyai 30% saham di sana dan selebihnya milik Kak Demian ayahnya Rico. Sahut Dean. Tapi aku tetap bangga padamu, karena kamu bisa mendirikan perusahaan sendiri di Jerman. Puji Olive. Aku lebih bangga lagi kalau aku berhasil membuatmu menjadi istriku. Tukas Dean yang langsung membuat Olive menyurutkan senyumnya. Aku akan sabar menunggumu. Imbu Dean lagi. Olive menghela napasnya dengan pelan, kemudian ia bernapas lega saat mobil yang membawanya nampak berhenti di lobi apartemen. Sepertinya kita sudah sampai. Ucap Olive mengalihkan perhatian. Benar juga, semobil denganmu rasanya begitu singkat. Sahut Dean lalu ia segera keluar dari mobilnya. Setelah itu ia segera mengantar Olive menuju unit apartemennya. Sepertinya papa harus sakit dahulu baru kamu mau pulang. Cibir Tuan Anggoro saat Dean baru pulang ke rumahnya malam itu setelah tadi mengantar Olive. Ayolah pak, jangan manja begitu. Tukas Dean seraya memeluk ayahnya tersebut. Kamu tidak mau memeluk mama juga? Protes Nyonya Anggoro. Tentu saja mamaku cantik. Sahut Dean seraya memeluk Nyonya Anggoro. Di mana dia? Tukas Nyonya Anggoro setelah melepaskan pelukannya,
ia nampak mengedarkan pandangannya mencari seseorang. Siapa? Din nampak mengernyit tak mengerti. Tentu saja calon mantu, kamu janjikan tahun ini akan membawanya? Sahut Nyonya Anggoro. Aku belum berhasil membawanya ma, mungkin tahun depan. Sahut Din sembari menarik kursi lalu mendudukinya. Oh astaga, setiap tahun kamu berbicara seperti itu. Lihatlah Riko sebentar lagi dia mau menikah, masa kamu dikalahkan sama dia? Cibir Nyonya Anggoro dengan kesal. Secepatnya aku akan memperkenalkan pada kalian. Tukas Din. Tahun kemarin kamu juga bilang seperti itu, aku jadi penasaran seperti apa wanita itu. Apa dia anak presiden? Tanya Nyonya Anggoro penasaran. Bukan, dia gadis biasa. Sahut Din. Hanya wanita bot asteris H yang tidak mau sama kamu, kamu itu tampan dan kaya. Nyonya Anggoro semakin kesal. Sabarlah ma, wanitaku ini premium jadi susah didapatkan. Dia bukan tipe wanita yang silau dengan harta apalagi mengejar pria duluan. Tukas Din dengan bangga. Kak Din menyindirku. Riko yang sedang makan langsung meletakkan sendoknya. Tidak, kita beda selera bro. Aku sukanya mengejar dan kamu sukanya dikejar jadi wajarlah kamu cepat dapat. Orang Sarah dari dulu selalu mengejarmu. Sahut Din dengan nada mengejek. Sia asteris an. Gerutu Riko kesal. Sudah cepatlah makan. Timpal Demian melerai perdebatan orang-orang kesayangannya tersebut. Aku dengar kamu membawa sekretarismu juga? Imbuhnya lagi sembari menatap Din. Dia sangat kompeten. Sahut Din. Sangat kompeten atau karena kamu menyukainya? Cibir Demian. Dari mana kakak tahu? Din nampak terkejut. Mataku banyak kalau kamu lupa. Sahut Demian. Jadi wanita itu sekretarismu sendiri, apa dia orang Jerman? Nyonya Anggoro terlihat penasaran. Besok bawalah ke acara pertunangan Riko, mama ingin mengenal calon mantu. Perintah Nyonya Anggoro dengan antusias. Tentu saja aku akan membawanya, ma. Sahut Din dengan wajah sumringah. Keesokan harinya. Jadi kapan aku bisa mulai bekerja? Tanya Olive sore itu saat Din baru datang mengunjunginya. Besok kamu bisa mulai bekerja, sahut Din. Benarkah? Aku sudah tidak sabar, lalu ini apa? Tanya Olive lagi seraya menatap paperback yang diberikan oleh bosnya itu tadi. Itu gaun untukmu dan malam ini kamu temani aku datang ke pesta pertunangan keponakanku. Sahut Din. Jadi malam ini Riko akan bertunangan? Aku sepertinya tidak bisa ikut. Tolak Olive, ia takut akan semakin kecewa nanti. Ini perintah dari bosmu dan kamu tidak bisa menolak, cepat ganti pakaianmu. Aku tunggu di sini. Perintah Din dengan tegas. Baiklah tuan pemaksa. Olive nampak kesal namun ia tetap beranjak dari duduknya untuk berganti pakaian, sedangkan Din langsung terkekeh menatap kepergiannya. Beberapa saat kemudian Olive dan Din tiba di hotel di mana pertunangan Riko diadakan. Malam itu Olive terlihat sangat cantik dan anggun dengan gaun pesta berwarna hitam membungkus tubuh rampingnya. Dek! Olive yang melihat Riko langsung menghentikan langkahnya, pandangan mereka nampak bertemu sesaat. Ayo, aku akan memperkenalkanmu pada keluargaku. Din langsung menggenggam tangan Olive lalu membawanya ke hadapan orang tuanya. Sayang, terima kasih ya sudah memilihku untuk menjadi wanita pendampingmu. Kamu tahu kan dari dulu aku sangat mencintaimu dan aku akan berusaha untuk membuatmu segera jatuh cinta padaku. Ucap Sarah malam itu. Sedangkan Riko hanya menanggapinya dengan senyumannya, ia tahu Sarah gadis yang baik dan ia akan belajar mencintainya. Namun senyumnya langsung menyurut saat melihat sosok wanita yang baru datang bersama Din. Gadis itu kenapa bisa ada di sini? Riko nampak memperhatikan Olive yang malam itu terlihat sangat cantik. 2 tahun tak bertemu membuat ia sedikit pangling. Karena Olive sekarang terlihat lebih dewasa dan anggun. Apalagi saat pandangan mereka bertemu Riko tiba-tiba merasakan getaran aneh di hatinya. Tidak, perasaan apa ini? Riko langsung memalingkan wajahnya, mencoba mengobrol lagi dengan Sarah yang malam itu juga terlihat sangat cantik. Sepanjang pesta nyatanya ia tak bisa berpaling dari Olive, meski logikanya menolak tapi hatinya seakan menentangnya. Selamat ya bro,
jadi kapan kalian akan menikah? Ucap Dean saat acara sudah selesai, kini tinggal keluarga inti yang nampak sedang makan malam bersama. Bertunangan bukan berarti akan segera menikah. Aku dan Sarah sudah sepakat untuk melakukan penjajakan terlebih dahulu sebelum melangkah ke tahap serius. Sahut Rico. Penjajakan bagaimana? Kalian sudah mengenal dari SMA, apa itu masih kurang? Cibir Dean. Itu bukan urusanmu bro, aku dan Sarah saja baik-baik saja, kenapa kamu yang repot? Sergah Rico lalu menatap Sarah yang langsung mengangguk menyetujui perkataan Rico. Sebenarnya Rico belum ada rencana untuk menikah dalam waktu dekat. Namun ia tak bisa menolak permintaan sang ibu agar ia cepat menikah agar tidak terjerumus dalam kemaksiatan dan pergaulan bebas. Sementara itu Olive yang sedang duduk di samping Dean nampak tak peduli dengan perdebatan mereka, ia terlihat asyik berbicara dengan Nyonya Anggoro. Kenapa aku merasa dia mirip sekali dengan Oliveku? Gumam Nyonya Anggoro dalam hati, ia sudah mengasuh Olive semenjak lahir. Segala tingkah laku cucunya itu sangat ia hafal. Dari senyumnya dan caranya berbicara pun sangat mirip dengan Olive, hanya saja gadis itu lebih lembut dalam bertutur kata, pikir Nyonya Anggoro. Begitu juga dengan Demian, ia juga sedikit curi-curi pandang ke arah Olive. Ada perasaan aneh yang sulit ia jelaskan saat menatap gadis itu. Sepertinya aku terlalu merindukan Olive. Gumamnya. Keesokan harinya. Bagaimana tidurmu semalam, nyenyak? Tanya Dean saat baru datang ke apartemen Olive. Aku sudah mulai beradaptasi, Bapak ngapain datang ke sini, saya bisa naik taksi ke kantor. Sahut Olive. Kamu memanggilku apa tadi? Dean nampak mengernyit. Bapak, aku tidak ingin karyawan lain berpikir macam-macam saat aku hanya memanggil namamu. Sahut Olive menjelaskan. Baiklah terserah kamu saja, ayo berangkat. Aku khawatir kamu akan tersesat. Ajak Dean. Saya bukan anak kecil pak. Sahut Olive dengan kesal, namun itu justru membuat Dean terkekeh. Oh ya, dalam seminggu ini aku mungkin akan mengunjungi kantor cabang, jika ada apa-apa kamu bisa meminta bantuan Rico. Tutur Dean kemudian. Apa? Olive nampak membulatkan matanya. Kamu tenang saja, meski dia seperti balok es dan mulutnya kadang pedas, tapi dia orang yang baik. Dean mencoba meyakinkan. Baik pak. Olive nampak pasrah. Sesampainya di kantornya, Olive segera menuju kubikelnya. Ia nampak duduk di kursi bersebelahan dengan asistennya Rico. Kamu sekretarisnya Pak Dean? Sapa seorang pria seumuran dengannya. Olive. Sahut Olive memperkenalkan dirinya. Semoga kamu betah, aku Pras, asistennya Pak Rico. Tutur Pras memperkenalkan dirinya juga. Pak Rico tidak mempunyai sekretaris? Tanya Olive penasaran. Beliau tidak terlalu suka dekat dengan perempuan. Sahut Pras. Seriously? Olive nampak terkejut. Hanya Nona Sarah satu-satunya wanita yang dekat dengannya. Sahut Pras setengah berbisik. Oh. Apa perusahaan ini menggaji kalian untuk bergosip? Tegur Rico saat dia baru datang. Olive dan Pras yang terkejut saat melihatnya langsung bangkit dari duduknya. Selamat pagi, Pak. Sapa mereka bersamaan. Bekerjalah yang benar, kalian dibayar mahal di sini. Tukas Rico sembari berlalu menuju ruangannya. Setelah pintu di depannya itu tertutup, Pras dan Olive segera duduk kembali. Pedas sekali kan mulutnya, lain kali kamu harus bisa menjaga sikap. Pras mengingatkan. Tapi aku kan bekerja untuk Pak Dean. Kilah Olive. Sama aja Olive, mereka berdua pemimpin di perusahaan ini, itu artinya kamu juga bekerja untuknya. Tukas Pras. Mendengar ucapan Pras, Olive nampak menghela napas panjangnya. Beberapa saat kemudian terdengar dering telepon di atas meja kerjanya. PT Anggoro Network, selamat pagi. Sapanya saat mengangkat panggilan tersebut. Masuk ke ruangan saya. Perintah Rico dari ujung telepon. Saya Pak. Olive belum menyelesaikan perkataannya, tapi Rico sudah mematikan panggilannya. What? Tidak sopan banget. Gerutu Olive dengan kesal. Apa yang terjadi? Tanya Pras dari meja kerjanya. Pak Rico menyuruhku ke ruangannya. Sahut Olive. What? Seriously? Pras sama terkejutnya seperti dirinya.
Kamu tahu selama ini tidak ada karyawan wanita yang pernah masuk ke ruangan beliau, kecuali Nona Sarah. Imbuhnya lagi. Mungkin dia mau menjelaskan tentang pekerjaanku di sini, kata Pak Dean seperti itu tadi. Sahut Olive seraya bangkit dari duduknya, kemudian ia berlalu menuju ruangan CEO di perusahaan tersebut. Masuk. Sahut Rico saat mendengar pintu ruangannya diketuk. Selamat pagi Pak, Anda memanggil saya? Ucap Olive menatap Rico. Duduk. Perintah Rico kemudian. Olive segera mendudukkan dirinya, sedangkan Rico kembali fokus pada layar komputer di depannya tersebut. Hingga beberapa menit Rico tak kunjung bicara dan itu membuat Olive mulai kesal. Tadi Bapak memanggil saya? Ucapnya kemudian. Sahut Rico tanpa menatapnya. Lalu kenapa Anda diam? Tanya Olive kemudian. Sebentar, saya sedang bekerja. Sahut Rico tak berperasaan. Olive nampak menghela napasnya pelan. Sabar. Gumamnya. Kemudian ia mengedarkan pandangannya ke setiap sudut ruangan yang didominasi dengan warna abu rokok tersebut. Benar-benar manli pikirnya. Namun tanpa ia sadari, Rico juga nampak memperhatikannya diam-diam. Entah apa yang pria itu pikirkan, pandangan datar namun penuh dengan arti. Setelah puas memanjakan matanya dengan ruangan mewah tersebut, kemudian ia menatap Rico kembali yang terlihat serius bekerja. 2 tahun lebih tak bertemu, banyak sekali perubahan pada diri pria itu. Sepertinya Rico menjaga tubuhnya dengan baik hingga terlihat sempurna dan proporsional. Rahangnya tegas dengan sedikit bulu-bulu tipis yang baru mulai tumbuh. Kenapa menatap saya seperti itu? Ucap Rico yang sedang fokus di depan layar monitornya. Tidak. Olive langsung memalingkan wajahnya. Sial asterisk N, dari mana dia tahu aku sedang memperhatikannya? Imbuhnya lagi dalam hati. Ambil dan kerjakan dokumen-dokumen itu, usahakan selesai hari ini. Perintah Rico kemudian seraya menatap tumpukan dokumen di atas mejanya. Semuanya Pak. Tukas Olive. What? Tapi ini sangat banyak Pak. Protes Olive. Kamu mau membantah? Rico menatapnya dingin. Baik, Pak. Akhirnya Olive hanya bisa pasrah lalu mengambil tumpukan dokumen tersebut lalu membawanya ke meja kerjanya. Karyawan baru memang selalu ditindas. Gerutunya seraya melangkahkan kakinya keluar. Saya tidak menindasmu, itu semua kerjaan Kak Dean. Teriak Rico saat Olive berada di ambang pintunya. Saya tidak berbicara seperti itu kok Pak. Tukas Olive berbohong. Apa dia seorang cenayang hingga bisa membaca pikiranku? Imbuhnya lagi dalam hati. Setelah itu ia segera menutup pintunya kembali kemudian berlalu menuju kubikelnya. Hingga menjelang petang Olive masih sibuk dengan berkas-berkas di tangannya. Sepertinya kamu harus lembur malam ini. Tukas Pras seraya merapikan barang-barangnya. Mungkin aku akan tidur di sini. Olive terlihat kesal, masih ada beberapa pekerjaan yang belum ia selesaikan. Sabar, banyak juga kok karyawan yang lembur di lantai bawah. Karena bos tidak menyukai menunda pekerjaan. Tukas Pras. Baiklah, aku pulang duluan. Pras segera beranjak dari duduknya. Bukannya kamu asistennya Pak Rico, kenapa kamu pulang duluan? Protes Olive. Meski aku asistennya tapi jam kerjaku normal, lagi pula Pak Rico sudah biasa melakukan apapun sendiri. Sahut Pras kemudian ia pamit untuk pulang duluan. Enak sekali dia. Gerutu Olive semakin kesal. Di lantai tempatnya bekerja, hanya ada 2 ruangan milik Rico dan Dean. Setelah Pras pulang itu berarti hanya ada dirinya dan pria itu saat ini. Beberapa saat kemudian hujan mulai turun dan terdengar suara petir. Olive yang mempunyai trauma dengan hujan dan petir karena kecelakaan yang menimpanya dulu nampak mulai cemas di atas kursinya. Mommy, Daddy. Rintihnya yang langsung duduk di lantai lalu menyembunyikan wajahnya di kedua lututnya. Mommy, Daddy. Tubuhnya nampak bergetar bercampur suara isakan. Kilasan-kilasan saat ia kecelakaan pesawat beberapa tahun silam kini bermunculan kembali memenuhi kepalanya. Kamu baik-baik saja? Rico yang baru keluar dari ruangan nampak terkejut saat melihat Olive terduduk di lantai, kemudian ia mendekati wanita itu. Kamu baik-baik saja? Tanyanya lagi, namun Olive tak mengindahkannya. Hei, apa kamu baik-baik saja? Dengan terpaksa Rico langsung menyentuh tubuh Olive yang nampak menggigil.
Apa kamu takut hujan? Tenanglah, kamu akan baik-baik saja. Rico langsung membawa Olive ke dalam pelukannya.